She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Jihanela Putri Nadi dan rekan saya Arini Faruni Sahab. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang film dan materinya. Demi memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah perkembangan remaja dan dewasa. Nah, scene tadi itu berkaitan dengan materi kematian atau duka cita. Duka cita adalah kesimpulan emosi, ketidakyakinan, kecemasan karena keterpisahan atau separation anxiety, keputusan kesedihan dan kesepian yang menyertai kehilangan seseorang yang kita cintai. Duka cita bukanlah suatu kondisi emosional yang sederhana, melainkan suatu kondisi yang cukup kompleks, yang melibatkan proses dengan berbagai dimensi. Penelitian terbaru mengungkapkan bahwa kematian orang yang dicintai diikuti oleh kesedihan dan penerimaan terhadap perasaan negatif terkait orang yang meninggal berangsur-angsur berkurang selama 6 bulan setelah kematian. Dimensi lain dari duka cita adalah kecemasan karena keterpisahan atau separation anxiety yang tidak hanya melibatkan perasaan merana dan emosi yang sangat kuat. Dengan demikian, pikiran-pikiran mengenai orang yang telah meninggal, duka cita juga dapat melibatkan perasaan putus asa dan sedih yang mencakup ketidakberdayaan, simptom-simptom depresif, apatis, kehilangan makna terhadap aktivitas-aktivitas yang biasa melibatkan orang yang kini sudah tiada, serta timbulnya perasaan sunyi. Oke, yang selanjutnya ada masa dewasa awal. Bagi kebanyakan individu, menjadi orang dewasa melibatkan periode transisi yang panjang. Baru-baru ini, transisi dari masa remaja ke dewasa disebut sebagai beranjak dewasa atau emerging adult, yang terjadi pada usia 18-25 tahun. Masa ini ditandai oleh eksperimen dan eksplorasi. Pada titik ini, dalam perkembangan, masih banyak individu yang mengeksplorasi jalur karir yang ingin mereka ambil. Ingin menjadi individu seperti apa, gaya hidup seperti apa, dan mereka inginkan di hidupnya, seperti melajang, hidup bersama, ataupun menikah. Lalu, ada tanda-tanda orang dewasa. Di Amerika Serikat, tanda-tanda yang paling umum dipakai untuk menyatakan seseorang telah dewasa adalah bahwa orang tersebut telah memiliki pekerjaan yang menetap dan full-time. Nah, pada scene selanjutnya ini berkaitan dengan materi persahabatan. Pada persahabatan ini, peneliti makin banyak menemukan hasil-hasil yang menunjukkan bahwa persahabatan memainkan peran yang cukup penting dalam perkembangan sepanjang hidup. Masa dewasa memberikan kesempatan untuk menjalin persahabatan baru ketika individu pindah ke tempat baru dan mungkin membangun hubungan persahabatan baru di lingkungan tempat tinggal atau di tempat kerja mereka. Perbedaan gender dalam persahabatan. Nah, wanita ini memiliki lebih banyak teman akrab dan persahabatan dibandingkan pria. Wanita lebih banyak membuka diri dan saling memberikan dukungan satu sama lain. Wanita cenderung lebih suka mendengarkan apa yang dikatakan oleh seorang teman dan bersimpati. Oleh karena itu, wanita diberi julukan teman bicara karena bicara merupakan hal yang penting dalam relasi mereka. Sahabat wanita cenderung tidak hanya bersifat luas, namun juga wanita menceritakan berbagai pengalaman pikiran dan perasaan mereka. Pekerjaan mendefinisikan seseorang secara mendasar. Pekerjaan juga sangat mempengaruhi kondisi finansial, kondisi rumah, atau cara meluangkan waktu, lokasi rumah sahabat-sahabatnya, dan kesehatan. Pekerjaan juga menciptakan sebuah struktur dan ritme dalam hidup yang sering kali hilang jika individu tidak bekerja selama periode waktu tertentu. Ada banyak individu yang mengalami stres, emosi, dan rendah diri karena tidak mampu bekerja. Nah, pada scene tadi itu berkaitan dengan materi diet. Diet ini menjadi obsesi bagi sebagian besar orang. Orang-orang yang berlebihan berat badan mulai melakukan diet dan beberapa di antara mereka berhasil menurunkan berat badannya dalam jangka panjang. Penelitian terbaru yang melihat hasil jangka panjang dari diet atau pembatasan kalori mengungkapkan bahwa 1/3 hingga 2/3 pelaku diet kembali mengalami kenaikan berat badan yang lebih besar dibandingkan berat badan yang berhasil mereka turunkan saat berdiet. Program penurunan berat badan
yang paling efektif ini adalah melibatkan olahraga. Studi terbaru menyimpulkan bahwa orang dewasa yang melakukan program diet sekaligus olahraga bisa menurunkan berat badan lebih banyak dibanding mereka yang hanya melakukan program diet. Studi terhadap 2.000 orang dewasa di Amerika ini menemukan bahwa berolahraga selama 30 menit per hari, makan teratur, dan menimbang berat badan mereka tiap hari merupakan strategi utama yang digunakan oleh pelaku diet yang sukses dibandingkan dengan pelaku diet yang tidak berhasil. Bisa kita lihat pada scene ini, Rara melakukan olahraga. Salah satu faktor yang mendorong para ahli menghimbau agar orang berolahraga adalah karena olahraga dapat membantu mencegah penyakit jantung. Para peneliti telah menemukan bahwa olahraga tidak hanya berguna untuk kesehatan fisik, namun juga pada kesehatan mental. Secara khusus, olahraga dapat memperbaiki konsep diri serta mengurangi kecemasan dan depresi. Riset mengenai keuntungan olahraga memperlihatkan bahwa aktivitas sedang dan intensif dapat memberikan keuntungan yang bersifat fisik maupun psikologis. Ini kamu kenapa sih? Tanya aja sana sama anak kesayangan mama tuh. Cantik, kurus, dan kecentilan itu. Siapa yang kecentilan? Lo gak usah ngelak, dia udah jelas-jelas juga. Jelas. Yang jelas adalah Kak Dika itu terlalu baik buat kakak. Dan kakak tuh gak layak buat dapetin Kak Dika. Lo tahu apa soal layak gak layak, ha? Tuh dia jadi anak emas dari lahir. Kakak. Jangan salahin aku dong, salahin juga mama. Nah, scene yang sudah tadi dilihat itu merupakan bagian dari materi temperamen. Temperamen ini adalah gaya perilaku dan karakteristik respons emosional yang sifatnya individual. Di masa awal, sebagian besar individu memperlihatkan lebih sedikit perubahan suasana hati dibandingkan ketika remaja. Mereka juga lebih bertanggung jawab dan lebih jarang berperilaku yang mengandung resiko. Nah, pada temperamen ini ada kekangan atau inhibition. Individu yang memiliki temperamen yang terkekang di masa kanak-kanaknya, ketika dewasa cenderung kurang bersikap asertif atau memperoleh dukungan sosial dan cenderung terlambat masuk jalur kerja yang stabil dibandingkan orang dewasa lainnya. Berikutnya ini ada tentang ketertarikan fisik. Pentingnya kesamaan berlaku dalam hal fisik. Kita biasanya mencari seseorang yang sesuai dengan level kita dalam ketertarikan terhadap karakteristik fisik maupun atribut sosial. Hasil penelitian menguatkan hipotesis perjodohan atau matching, hipotesis yang menyatakan bahwa meskipun secara abstrak kita memilih orang yang lebih menarik, dalam kenyataannya kita akhirnya memilih seseorang yang menyerupai level ketertarikan kita sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tahap-tahap kognitif dan kreativitas. Berpikir realistis dan pragmatis menurut para ahli perkembangan ketika seorang individu pada masa dewasa awal mulai memasuki dunia kerja. Cara berpikir mereka pun berubah. Salah satu tandanya adalah mereka menghadapi paksaan realitas yang disebabkan oleh pekerjaan. Orang dewasa cenderung tidak mencapai cara berpikir ilmiah yang terdapat pada tahap operasional formal. Oke, yang selanjutnya ada kreativitas atau creativity. Adalah suatu aktivitas kognitif yang menghasilkan suatu pandangan yang baru mengenai suatu bentuk permasalahan dan tidak dibatasi pada hasil yang pragmatis atau selalu dipandang menurut kegunaannya. Dan ini dia, wajah baru dari Malati. Nah, kalau kalian lihat public speaking-nya Rara itu tuh termasuk ke dalam materi komunikasi. Masalah komunikasi antara pria dan wanita sebagian besar disebabkan oleh perbedaan cara berkomunikasi yang mereka pilih. Deborah Tannen membedakan antara percakapan untuk memindah hubungan, itu tuh disebut rapport talk. Dari percakapan untuk memberikan laporan, itu tuh disebut report talk. Rapport talk merupakan bahasa percakapan yang merupakan cara menjalin hubungan dan bernegosiasi. Lalu selanjutnya ada report talk. Report talk adalah percakapan yang disusun untuk memberikan informasi di mana berbicara di depan halayak atau disebut juga public speaking, termasuk diantaranya perkembangan wanita berdasarkan hasil analisis Deborah Tannen yang menunjukkan referensi wanita untuk terlibat dalam rapport talk. Dapat disimpulkan bahwa relasi dan memindah hubungan dengan orang lain merupakan hal yang sangat bernilai bagi wanita. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa untuk tak baik-baik saja? Kita hanyalah manusia.
Wajar jika tak sempurna,